1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon ASN P3K? Masih optimis dan semangat belajar untuk menghadapi tes P3K tahap selanjutnya kan? Oke, walaupun tes P3K tahap selanjutnya belum ditentukan waktu pastinya, alangkah baiknya jika teman-teman tetap mempersiapkan lebih dalam lagi materi-materi yang kemarin sudah diujikan, agar materi-materi yang sudah dipelajari dari kemarin tidak gampang hilangnya ya teman-teman. Layaknya sebuah pisau, semakin sering diasah akan semakin tajam pula. Baiklah teman-teman, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah kita diminta untuk mencari sudut pandang pengarangnya ya teman-teman. Oke, kita baca terlebih dahulu dengan cepat dan cermat. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam berbahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani AK. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang ketiga pelaku sampingan, C. Orang ketiga pelaku utama, D. Orang pertama dan ketiga, E. Orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu. Di sini ada penyebutan tokoh aku dalam penggalan cerpen. Nah, aku, penyebutan tokoh aku ini pasti dia adalah sudut pandang orang pertama. Nah, langsung saja kita eliminasi jawabannya ya. Kita lihat mana opsi yang ada orang pertamanya atau pelaku pertamanya, yaitu opsi yang A dan opsi yang D. Kita tinggalkan opsi B, C, dan E. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini teman-teman. Orang pertama pelaku utama atau orang pertama dan ketiga. Nah, kita lihat di sini hanya aku saja yang diceritakan, tidak ada tokoh yang lain. Jadi tidak ada penyebutan untuk tokoh ketiga. Yang diceritakan hanyalah tokoh aku saja tanpa ada pelaku yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Orang pertama pelaku utama. Masih mudah ya. Baiklah teman-teman, ini ada sedikit materi pengingat mengenai sudut pandang pengarang ya. Sudut pandang merupakan cara yang khusus digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang yang mengisahkan tokoh aku dengan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah dalam diri sendiri maupun fisik, hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya, dan menempatkan tokoh aku sebagai tokoh utama atau first person sentral disebut dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Seperti yang ada pada penggalan cerpen di soal ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita menuju soal yang kedua. Dan cerita fabel di atas merupakan bagian dari struktur fabel. Struktur fabel yang dimaksud adalah berarti kita diminta untuk menentukan struktur fabel dari kutipan ini ya teman-teman. Nah, saya akan mengingatkan teman-teman kembali mengenai struktur fabel. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Jelas bagian orientasi ini bagian pengenalan ya teman-teman. Yang kedua bagian komplikasi.
Komplikasi ini merupakan bagian konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Komplikasi ini merupakan bagian untuk menuju klimaks atau puncak masalah ya. Yang ketiga yaitu resolusi. Bagian resolusi ini merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu koda. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Bagian koda ini berisi nasihat maupun amanat yang dapat kita ambil dari cerita ya. Oke, kita kembali lagi pada cerita fabel pada soal. Tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Nah, penggalan ini termasuk dalam struktur apa teman-teman? A. Orientasi, B. Konflik atau komplikasi, C. Klimaks, D. Resolusi, atau E. Koda. Ayo, bagian apa ini ya? Jawaban tepat adalah bagian resolusi, yaitu jawaban yang D ya. Kutipan pada soal berisi narasi tentang pemecahan masalah saat kancil meminta tolong pada gajah dan berjanji tidak akan iseng lagi. Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman. Ini gajah menjulurkan belalainya, berarti dia membantu masalah dari si kancil, menunjukkan bahwa ini merupakan bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Bisa dipahami ya, masih mudah. Kita menuju soal yang selanjutnya. Nah, pada soal selanjutnya kita melihat adanya penggalan naskah drama ya. Dari penggalan naskah drama tersebut, watak tokoh Sudarma adalah, kita baca terlebih dahulu. Sudarma masuk menjinjing tas melihat kepada pengemis. "Mengapa kau ada di sini? Ayo keluar." Pada Ani. "Mengapa dia dibiarkan masuk?" Ani. "Hendak saya beri uang." Sudarma. "Tak perlu, pemalas biar mati kelaparan. Toh dia datang hanya mengotorkan tempat saja." Ani. Sembari melempar uang kepada pengemis. "Nih, lekas pergi." Pengemis. "Terima kasih Nona, moga-moga Nona panjang umur." Sudarma. "Ayo pergi, jangan kau mendongeng pula. Lekas dan jangan datang lagi di sini." Pengemis. Pergi keluar dengan kaki pincang. Sudarma. "Lain kali orang begitu usir saja An. Jangan rumah makan kita dikotorinya." Dengan suara lain. "Tak ada yang menanyakan aku." Nah, dari penggalan naskah drama tersebut, watak tokoh Sudarma adalah A. Sinis, B. Pemarah, C. Rendah hati, D. Rendah diri, atau E. Tidak menghargai. Mana yang tepat teman-teman? Yang tepat adalah opsi yang E, yaitu tidak menghargai. Dalam penggalan naskah drama tersebut, watak Sudarma diketahui melalui dialognya yang menggambarkan ketidakpeduliannya pada pengemis. Ketidakpeduliannya pada pengemis menjadikannya tidak ada rasa menghargai pada sesama. Nah, di sini terlihat ya teman-teman tadi Sudarma. Tak perlu pemalas biar mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan adanya si pengemis ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Semuanya setuju kan? Next, soal selanjutnya. Soal berikutnya mengenai puisi, yaitu puisi karya W.S. Rendra. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya, betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah
A. Penglihatan, B. Perabaan, C. Pendengaran, D. Penciuman, atau E. Gerakan. Citraan ya teman-teman, kita lihat kembali mana citraan yang paling dominan atau paling menonjol pada kutipan puisi ini. Nah, di sini ada kata dinginnya yang diulang-ulang pada setiap barisnya. Nah, kata dingin ini merupakan citraan apa teman-teman? Betul sekali, citraan perabaan. Jadi citraan yang dominan pada kutipan puisi ini yaitu citraan perabaan yang ditandai oleh adanya kata dinginnya ini. Nah, saya akan mengingatkan teman-teman kembali mengenai macam-macam citraan dalam puisi. Secara singkat saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu citraan perabaan. Citraan ini merupakan citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit. Misalnya kasar, lembut, panas, dingin, basah, dan yang lainnya. Nah, di sini ada kata dingin ya. Berarti betul tadi merupakan citraan perabaan. Yang kedua yaitu citraan penglihatan. Citraan ini merupakan citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan yaitu mata. Yang ketiga citraan gerakan. Citraan yang secara konkret tidak bergerak tetapi secara abstrak objek tersebut bergerak. Nah, jadi terlihat objek tersebut bergerak. Itu adalah citraan gerakan. Nah, citraan selanjutnya yaitu citraan pendengaran. Citraan ini merupakan citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar yaitu telinga. Dan selanjutnya citraan pencecapan. Citraan ini merupakan citraan yang melibatkan indera pencecap atau lidah. Melalui citraan ini seolah-olah kita dapat merasakan sesuatu yang pahit, asam, manis, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu citraan perasaan. Citraan ini melibatkan hati atau perasaan. Citraan ini membantu kita untuk menghayati suatu objek atau kejadian yang melibatkan perasaan. Oke, sudah ingat kembali ya macam-macam citraan dalam puisi? Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah rangkuman teks di atas yang paling tepat? Nah, kita diminta untuk mencari rangkuman dari kedua paragraf ini ya teman-teman. For your info, untuk merangkum teks ini tidak pernah absen ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus dapat menentukan rangkuman atau simpulan yang tepat dari sebuah penggalan cerita maupun sebuah teks. Oke, kita baca terlebih dahulu. Pohon kelapa atau Cucos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Nah, sekarang kita harus bisa menentukan gagasan utama atau simpulan dari setiap paragrafnya ya teman-teman. Inti dari setiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama menunjukkan apa ini teman-teman? Identifikasi dari pohon kelapa. Bentuknya pohon kelapa ini merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Nah, berarti ini juga menunjukkan karakteristik dari sebuah pohon kelapa. Itu yang pertama. Lalu paragraf yang kedua. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang desa ini tidak ya, jelas. Nah, ini manfaat. Pada paragraf 2 ini manfaat dari pohon kelapa. Nah, ini juga asal dari pohon kelapa itu sendiri ya. Pada mulanya berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Sekarang kita cocokkan dengan opsinya teman-teman. Yang A kita lihat pohon kelapa atau Cucos nucifera atau
Disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya mencapai 3 meter, buahnya tertutup. Nah, untuk yang A kita lihat teman-teman. Pada A ini hanya menunjukkan simpulan dari paragraf yang pertama saja, tidak menunjukkan simpulan dari paragraf yang kedua. Jadi untuk opsi yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Karena banyak manfaatnya maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Untuk opsi B ini kurang tepat ya teman-teman, kurang lengkap juga karena tidak menunjukkan ciri khas dari pohon kelapa sendiri, karakteristik dari pohon kelapa tidak disampaikan. Yang paragraf 1 tidak disampaikan, ya kan? Nah, kita eliminasi juga yang B. Sekarang yang C. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia. Ini sudah mencakup paragraf 1 dan paragraf 2. Tetapi manfaat dari pohon kelapa belum disampaikan di opsi C ya teman-teman. Nah, jadi opsi C ini kurang tepat. Kita lihat yang D. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Nah, ini opsi D hanya membahas yang paragraf kedua saja. Untuk karakteristik bentuk dari pohon kelapa tidak disampaikan. Jadi ini kurang tepat juga. Terakhir kita sisakan yang E. Semoga ini tepat ya. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Nah, pada opsi E, teman-teman bisa lihat di sini disebutkan karakteristik atau ciri khas dari tumbuhan kelapa. Lalu ada juga manfaatnya, disampaikan banyak manfaatnya dan juga asal muasal dari pohon kelapa itu sendiri. Jadi, yang tepat dan lengkap adalah opsi yang E. Bisa dipahami ya? Oke, next kita menuju soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita dihadapkan pada puisi panjang karya W.S. Rendra ya teman-teman. Nah, kita intip terlebih dahulu pertanyaannya. Simpulan isi puisi di atas. Nah, kita diminta untuk mencari simpulan isi puisi ya teman-teman. Kita kembali ke karyanya. Karya W.S. Rendra dengan judul Seonggok Jagung. Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan. Yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Menjadi sekrup-sekrup di Schlumberger, Freeport, dan sebagainya? Kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar teknik, kedokteran, filsafat, sastra, atau apa saja ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Nah, puisi yang panjang ini nantinya akan kita simpulkan isinya ya teman-teman. Langsung saja kita lihat opsinya. Simpulan isi puisi di atas adalah A. Sekolah tinggi seharusnya mendekatkan para siswanya dengan lingkungan hidupnya. B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Orang yang sekolah tinggi tetapi tidak berilmu hidupnya akan sia-sia. D. Sekolah harus menyiapkan lulusan yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. E. Orang yang bersekolah tinggi namun sombong hanya akan menjadi benalu.
Jawaban yang tepat apa teman-teman? Berdasarkan puisi panjang yang sudah kita baca tadi, jawaban yang tepat yaitu B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi kan sudah disebutkan di sini ya teman-teman. Nah, apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Dia kikuk jika pulang ke daerah asalnya. Jadi seolah-olah tidak berguna di daerah asalnya. Gitu ya teman-teman, itu kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa teman-teman pause dulu pada bagian puisi yang panjang tadi. Sampai teman-teman memahami apa yang dimaksud dalam puisi tersebut. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat di atas? Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kita uraikan terlebih dahulu struktur atau pola kalimatnya ya. Ibu sebagai subjek membeli predikat sayur-sayuran objek di pasar tradisional keterangan. Nah, kita diminta mencari kalimat yang polanya SPO keterangan. Berarti ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi yang A terlebih dahulu. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. Paman subjek, bercukur predikat, menggunakan pisau cukur, ini keterangan alat. Tidak ada objeknya ya teman-teman, jadi yang A kurang tepat. Lalu yang B, burung-burung bersahutan di pagi hari. Burung-burung subjek, bersahutan predikat, di pagi hari, keterangan waktu. Tidak ada, apa tadi, objeknya juga tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang yang B berarti kita eliminasi. Yang C, anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. Anak-anak subjek, bermain predikat dengan gembira. Nah, ini apa teman-teman? Dengan gembira ini adalah pelengkap. Nah, hati-hati, dia bukan objek ya teman-teman. Dengan gembira adalah pelengkap. Lalu di lapangan ini keterangan tempat. Betul ada 4 pola, tetapi dia bukan objek. Jadi yang C ini kurang tepat. Lalu yang D, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malam ini. Langit malam ini. Ini apa teman-teman? Subjek ya, ini langit malam ini. Bertaburan, predikat, bintang-bintang. Apa ini bintang-bintang? Bertaburan bintang-bintang. Bintang-bintang ini objek, tetapi tidak ada keterangan di sini. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Yang terakhir yaitu para petani menanam padi di pagi hari. Para petani ini subjek, menanam predikat, padi objek di pagi hari yaitu keterangan waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Dengan pola yang sama yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal berikutnya. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? Nah, fokuskan pada soal teman-teman. Kebanyakan teman-teman itu terkecoh di sini, tanda baca. Kalau yang diminta tanda baca berarti kita fokus pada penggunaan tanda baca. Yang A, ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. Nah, penggunaan tanda koma, nah ini sebelum kata melainkan ini boleh, sudah tepat ya teman-teman. Oke, kita lihat yang B, kita diminta untuk mencari yang salah loh ya, hati-hati. Lalu yang B, aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku. Ini jelas sudah tepat ya, sebelum dan masih dikasih tanda koma. Yang C, Anita tidak mau kuliah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Bagaimana opsi yang C ini teman-teman? Sebelum kata karena tidak
tepat jika diberikan tanda koma. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang tepat yaitu sebelum kata karena tidak ada tanda komanya. Jadi sementara opsi C ini kita simpan. Sekarang kita menuju opsi yang D. Tahukah kamu dari mana suara teriakan tolong barusan? Di sini ada kata tolong yang diberikan tanda petik ganda di awal dan di akhirnya. Ini sudah tepat teman-teman karena kata tolong ini menunjukkan sebuah kata yang berasal dari di luar percakapan ini. Nah, jadi kata tolong yang diapit oleh tanda petik ganda ini sudah tepat. Lalu yang E, dia sangat pandai bergaul di kampus, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Sebelum kata tetapi sudah tepat kita berikan tanda koma di depannya. Jadi jawaban penggunaan tanda baca yang masih keliru yaitu opsi yang C. Penggunaan tanda koma di depan kata karena. Ini kurang tepat ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Next, soal selanjutnya. Nah, pada soal berikutnya kita bertemu dengan jenis-jenis paragraf atau teks ya teman-teman. Paragraf di atas berisi deskripsi, jelas kita harus membaca kutipan deskripsi atau kutipan paragrafnya ya. Gajah memiliki belalai panjang yang merupakan modifikasi dari bibir bagian atas dan hidung. Telinganya besar dan melebar. Gajah jantan memiliki sepasang gading yang memanjang ke depan, sedangkan gajah betina pada umumnya tidak memiliki gading. Kulitnya tidak banyak ditumbuhi oleh rambut. Warna kulitnya abu-abu atau hitam. Gajah hidup berkelompok yang dipimpin oleh gajah betina paling tua. Jumlah kelompok 10-30 ekor. Mereka hidup berpindah, migrasi dari tempat satu ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan mencari sumber pakan dan kawin. Gajah merupakan jenis mamalia besar yang mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia, sehingga dapat kita jumpai gajah sebagai pekerja di penebangan perkebunan. Nah, paragraf tadi merupakan isi deskripsi A. Sugestif, B. Ekspositoris, C. Subjektif, D. Teknis, atau E. Paragraf deskripsi objektif. Mana jawaban yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu E. Deskripsi objektif. Untuk penjabarannya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Macam-macam teks deskripsi. Yang pertama yaitu teks deskripsi sugestif, merupakan teks yang berusaha menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi dari pembaca. Yang kedua, teks deskripsi ekspositoris adalah jenis paragraf deskripsi yang ditulis dengan tujuan untuk membuat pembaca mengenali bila bertemu, melihat, atau berhadapan dengan sebuah objek. Pada jenis paragraf ini, penulis juga menjelaskan unsur-unsur yang melekat dalam sebuah objek yang memiliki tujuan untuk menambah wawasan si pembaca. Teks deskripsi ekspositoris juga disebut dengan teks deskripsi teknis ya teman-teman. Jadi jika teman-teman bertemu teks deskripsi teknis berarti dia merupakan kata lain dari teks deskripsi ekspositoris. Yang ketiga yaitu teks subjektif atau teks deskripsi subjektif, merupakan teks deskriptif yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Jadi sangat kental unsur subjektivitas ya. Yang terakhir yaitu E, tadi sesuai opsi deskripsi objektif, yaitu suatu karangan yang melukiskan sesuatu secara jelas dan sesuai dengan keadaan yang ada tanpa adanya unsur subjektivitas dari penulis. Oke, jadi jawabannya tadi teks deskripsi objektif. Bisa dipahami ya?
Jadi teman-teman bisa mengingat kembali macam-macam teks deskripsi ya. Oke, kita menuju soal berikutnya. Kutipan teks eksplanasi di atas berisi, nah berarti ini ada sebuah kutipan teks eksplanasi. Kita diminta menunjukkan ini bagian dari struktur apa, gitu ya teman-teman. Oke, kita baca terlebih dahulu. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Secara hidrologis, ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan atau level air yang melebihi batas normal. Kutipan teks eksplanasi di atas berisi A. Penyampaian fakta tentang banjir, B. Pemaparan dampak banjir, C. Pernyataan umum tentang banjir, D. Interpretasi tentang konsep banjir, atau E. Penjelasan penyebab banjir. Nah, sebetulnya tanpa teman-teman mengetahui struktur dari teks eksplanasi, jika opsi A sampai E teman-teman pahami, ini sangat mudah ditemukan jawabannya ya teman-teman. Tanpa melihat struktur teks eksplanasi, kita tahu bahwa jawaban yang tepat adalah C, pernyataan umum tentang banjir. Kita lihat sekilas. Yang dijelaskan dari awal paragraf hingga akhir paragraf merupakan pengertian dari banjir, ya kan teman-teman? Nah, kita lihat dalam pengertian sederhana banjir adalah, nah setelah itu ini juga peristiwa meluapnya ini disebut banjir. Suatu daerah ini secara hidrologis, ini juga menyatakan definisi tentang banjir. Apa sih banjir itu secara hidrologis? Nah, itu merupakan pernyataan umum yang menjelaskan tentang atau mengidentifikasi pengertian dari banjir. Bisa dipahami ya? Oke. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal tes P3K kita pada video kali ini. Percayalah di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Tuhan merencanakan kebahagiaan untukmu. Salam sehat, salam semangat dari saya, Vega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Kita bertemu lagi pada next video ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan bagikan ke teman-teman pejuang P3K yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.